Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Mulai Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham PBRX, saham film, kemudian saham bank, kemudian saham PNLF, dan terakhir saham Panin ya. Oke, tapi sebelum lanjut saya mau disclaimer dulu, video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Kita basi-basi, yang pertama kita bahas adalah saham PBRX. Untuk PBRX hari ini tanggal 17 ada akumulasi dari RF, PD, YP. Tapi paling besar oleh RF, nilainya 3,2 miliar, cukup oke. Kemudian penjualnya banyak retail juga, tapi pembelinya juga dari retail juga. Jadi menurut saya ini seperti ada akumulasi tapi tidak terlalu besar ya oleh RF, karena retailnya juga ikut-ikutan. Tapi cukup oke sih sebenarnya. Kenaikan ini Marubozu tebal dengan volume sangat tebal, berarti trader-trader yakin saham ini akan lanjut naik ke atas, makanya mereka ikutan beli banyak. Sebentar, saya cek money flow dulu. Untuk money flow-nya hari ini akumulasi ya, money flow in, kemudian retail out, berarti retail dari PDYP ini bisa jadi bukan retail sembarangan, bisa jadi itu adalah big player, jadi dianggapnya non retail. Jadi menarik. Kalau ditarik ke 15 November ke belakang, 15 November ini akumulasinya tetap oleh RF dan juga HPYP. AVG-nya ada di 131 dan juga 134. Ini cukup bawah ya, cukup bawah sini, dan kebetulan itu adalah area neckline-nya juga, area 134-an. Oke, kalau kita cek secara teknikal kayaknya bisa sampai sini deh. 140 134 bisa menjadi area yang cukup menarik untuk dipantau. Kemudian resistennya tentu ada di harga sekarang ya, sekarang bisa menjadi area resisten. Dan hari ini coba tanggal 17 lagi, akumulasi oleh bandarnya itu ada di AVG 139 ya. Ini cukup atas kalau mengingat dari Marubozu bawahnya ini. Seharian ini dari 116 lowestnya sampai highestnya di 151 dan AVG-nya ada di 139. Ini cukup atas, jadi menurut saya mungkin besok ada potensi lanjut lagi naik ke atas, mungkin bisa menuju ke area terdekat dulu, mungkin bisa sampai ke area sini. 170-an ya, ini high sebelumnya, mungkin bisa sampai ke sana, tapi bisa juga koreksi-koreksi dulu. Di area ini bisa ada TP-TP dulu dari bandar-bandar yang sudah beli di area bawah, jadi ada koreksi dulu sementara, buang retail-retail yang ikut-ikutan, nanti lanjut lagi naik ke atas. Jadi menurut saya untuk trading plan-nya untuk jangka pendek ya, ini untuk saham PBRX karena pergerakannya sangat volatil, jadi kita main jangka pendek aja. Area sini bisa cicil beli, cut loss jika close di bawah dari sini, karena ada potensi kalau turun dari bawah sini bisa ke arah 120 lagi. Kita main cepet dulu aja. TP yang terdekat tentu di sini dulu, high sebelumnya, dan TP lagi mungkin kalau misalnya bertahan bisa sampai ke area sini. Oke, menarik ya untuk PBRX, tapi ke 150 dulu deh. 160 158 dulu ya untuk yang TP keduanya. TP ketiganya mungkin bisa sampai ke area 170-an. PBRX menarik, tapi saya lebih sarankan untuk tunggu di area bawah, tunggu di area AVG dari bandar ya. Kalau mau HK silahkan, tapi gunakan money management yang tepat ya. Jadi resikonya bisa Bapak Ibu handle. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham film. Untuk film hari ini ada akumulasi sangat besar dari IF. Ini sepertinya seperti biasa. Film ini seperti ada repo ya. Entah ini repo atau sedang ada tukeran barang, apapun sebutannya, tapi biasanya IF yang selalu mengakumulasi, dan ini sudah terlihat akumulasi sangat luar biasa besar. 19 miliar dibandingkan top 2, top 3-nya jauh sekali ya perbandingannya. Buyer ada 9, seller ada 41, akumulasi sangat serius. Kemudian kalau ke sini juga pasti terlihat ada Pinky. Oke, ini ya, ada tukeran barang terus dari institusi dan juga asing. Jadi menurut saya tidak menarik kalau dilihat secara bandarmologi, ini akan susah dianalisa. Jadi untuk saham film saya lebih suka analisa secara teknikal. Secara teknikal ini sudah mantul dari area supportnya, kemudian area resisten terdekat dan mungkin akan disentuh dalam waktu dekat adalah ke area sini dulu. 2700, tapi untuk harga sekarang karena harganya sudah di tengah-tengah, sangat beresiko untuk beli ya. Bisa minus 15% kalau ternyata lanjut turun, tapi rewardnya bisa sampai 11%. Berbahaya, lebih baik HK-nya dengan uang kecil, uang besarnya di area supportnya aja. Area support di area sini, kemudian
trading plan-nya mungkin bisa seperti ini lagi. Cut loss jika close di bawah situ, TP yang terdekat di sini lagi. Oke, menarik ya, tapi tunggu di area bawah. Kalau misalnya ada di area bawah dan sudah mulai ada akumulasi lagi dari bandar, sepertinya menarik. Harga saham ini mungkin sedang dijaga. Sepertinya ada kepentingan di saham film. Ini juga berpotensi flag ya. Jadi kalau misalnya flag ini berhasil di breakout, akan potensi lanjut naik lebih tinggi lagi, mungkin bisa sampai ke harga 4000. Tapi kayaknya terlalu dini ya untuk mengatakan ini bisa sampai 4000. Kita main aman aja, tunggu di area supportnya aja. Oke, seperti itu trading plan-nya seperti ini aja, kita main aman. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham bank. Untuk saham bank hari ini ada akumulasi cukup besar ini oleh LG dan juga PDRF. Sangat menarik. Buyer ada 11, seller ada 48, sangat menarik sekali. Bank masih ada potensi lanjut naik ke atas. Kemudian sebelumnya saya pernah katakan bank ini sangat menarik di tanggal 10 November ya. Bapak Ibu bisa cek sendiri di video saya. Kalau tidak salah di Top Gainers, sebentar ya. Oke, nih saya pernah bahas bank di sini di 10 November lalu atau seminggu lalu ya lebih tepatnya. Nanti Bapak Ibu bisa tonton sendiri lagi. Saya waktu itu bahasnya di tanggal 10 November ini. Saya katakan bahwa boleh cicil di sini dulu. Kalau misal Bapak Ibu mau beli, cicil di sini pertama, cicil kedua di sini, tapi cicil kedua tidak dapat ya. Ini hanya dapat di cicilan pertama. Tapi sudah lumayan, ini sudah melewati dari resistennya dan ada potensi mungkin mengetes area resisten terkuatnya kembali. Karena ini sudah masuk ke area channel atasnya kembali. Ini channel pertama ya, atau bisa dibilang saya sering sebutnya ini lantai pertama sebelum anjlok turun ke lantai yang bawahnya lagi. Jadi kalau misalnya ini sudah positif break di atas ini dan ini berhasil bertahan di atas dari area 1500-an, ada potensi menguat sampai ke 1700-an sekarang. Jadi masih menarik, ditambah lagi ini ada akumulasi yang serius oleh LG PDRF. Ini kita cek dulu money flow ke belakang. Harusnya ada akumulasi terus. Oke, akumulasi terus ya. Ini sejak kapan ini? 25 Oktober. Wow, akumulasi terus, kemudian ini jualan dikit doang, naik lagi, terus diakumulasi. Kemudian retailnya juga ikutan jualan, menarik. Ini ada tukeran barang sepertinya di backup oleh zombie dan juga oleh institusi. Tanggal 25 Oktober. Ini akumulasinya sejak 25 Oktober juga. Kalau saya tarik ke 25 Oktober lalu, akumulasi terbesar oleh FS, BK, AZ, XA, RF, KZ, RX. Menarik sekali, ini akumulasi yang cukup oke dari beberapa bandar yang cukup oke kalau mengakumulasi. Kemudian retail ada jualan di area bawah. Ada juga tukeran barang dengan bandar lainnya juga, MG, TPAR. Oke, menarik, akumulasi sangat serius ya. Ini buyer 25, seller 49, AVG-nya ada di harga 1440 sampai 1400. Ini cukup bawah sih sebenarnya. Ini harusnya Bapak Ibu bisa beli di area bawah sini. Tapi kalau ketinggalan tidak apa-apa, kita bisa cari titik entry yang baru. Kalau Bapak Ibu menggunakan trading plan ini mungkin sudah TP duluan, tapi kalau misalnya masih hold juga tidak apa-apa, kita tunggu sampai ke 1700. Kalau mau entry lagi, kita cek teknikal dulu ya. Ini masih positif sebagai resisten, masih oke. Resistennya ini, supportnya mungkin bisa kita ubah-ubah. Ini kita hapus dulu karena sudah terlalu dalam. Ini hapus, kita cari titik entry terdekatnya dulu. Cek chart 1 jam. Ini bisa menjadi titik entry yang masih cukup oke ya. Kalau misalnya turun ke bawah lagi, kayaknya ini masih oke deh kalau misalnya mau beli lagi. Titik entry terdekatnya mungkin sampai sini aja. Sebentar, ini juga bisa menjadi titik entry sebenarnya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, ini bisa menjadi titik entry. Sudah disentuh berkali-kali sebelum jebol dan juga lanjut lagi naik ke atas. 1495 ya. Sini oke lah. Oke, saya nggak mau ambil resiko, tapi boleh deh kita coba jadi 3 area entry ya. Bapak Ibu bisa atur sendiri entry-nya bagaimana. Tapi area entry 3 area entry ini cukup menarik. Bapak Ibu bisa beli pertama di sini. Kalau misalnya besok turun, kalau turun lagi bisa beli lebih banyak, turun lagi bisa lebih banyak. Dengan metode piramid, usahakan AVG ada di area bawah sini. Cut loss jika close di bawah dari sini, karena ada potensi turun lebih dalam bisa sampai ke harga 1330-an. TP yang pertama tentu di high sebelumnya ya. High sini, kemudian TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke area sini, target yang sebenarnya menurut saya 1700. Dan mungkin kalau misalnya masih bertahan karena masih ada akumulasi sangat besar dari FSBK, nilainya juga sangat luar biasa besar ya. Mungkin bisa sampai ke area sini, tapi saya tidak terlalu yakin.
bisa sampai ke area atas ini, bisa sampai mana ya? Sini aja deh, 1890-an atau 1870-60-an ya. Area sini cukup menarik nih, bisa jadi akan sampai ke area sana dalam waktu dekat. Mungkin Desember, mungkin akhir Desember mungkin bisa sampai ke sana. Kita tunggu saja pergerakannya seperti apa ke depannya. Tapi trading plan seperti ini masih cukup oke ya, dengan resiko hanya 5%, bisa dapat reward sekitar 9 sampai dengan 30%, masih sangat menarik untuk bank. Menarik, tunggu di area bawah. Cicil aja, jangan langsung all in. Oke, selanjutnya bahas saham PNLF. Kayaknya grup panin saya lupa bahas terus deh dari kemarin. Ini today, untuk hari ini akumulasi oleh LG YU, tapi nilai akumulasinya jauh lebih kecil dibandingkan nilai distribusinya. Tapi banyaknya buyer dan juga banyaknya seller juga mirip-mirip, jadi tidak ada distribusi serius, mungkin hanya distribusi masif oleh institusinya dan tukeran barang ke institusi lainnya. Jadi menurut saya ini masih cukup oke, harusnya masih cukup oke, karena naik tinggi kemudian koreksi dalam, ada potensi rebound sementara dulu mungkin ke area-area 600 lagi. Oke, ini kebetulan sekali bisa mantul di area 23,6% dari Fibonacci. Kalau kita cek dari sini harusnya money flow out ya. Money flow out berarti masih ada potensi, walaupun potensinya kecil ya, ini sudah mulai ada distribusi, jadi cukup berbahaya kalau mau masuk sini. Jadi saya sarankan kalau Bapak Ibu mau main aman, mau jangka menengah, mungkin hindari saham seperti ini dulu. Karena saham ini cukup berbahaya untuk diikuti. Bisa jadi penurunan ini hanya karena jebakan dari bandar. Jadi retail terpaksa masuk ya, ini dijebak untuk masuk. Kalau secara teknikal harusnya ini masih menarik ya. Fibonacci ditarik dari low ke high karena sudah break of structure, ternyata mantul di area yang kebetulan ini adalah area neckline dari cup and handle, dan juga ini dekat-dekat dari Fibonacci 23,6%, dan sekarang ada di area resisten yang cukup oke sih harusnya ini. Dan juga ada berpotensi karena ini mengincar technical rebound, mungkin bisa sampai ke area menutup gap ini dulu, 550 sampai dengan 545 sampai dengan harga 530-an. Jadi trading plan-nya mungkin saya akan gunakan trading plan seperti ini. Cicil kalau di area sini bisa HK dulu, HK kecil dengan uang sangat kecil. Kemudian kalau turun lagi bisa dengan uang lebih besar, kemudian cut loss jika close di bawah dari sini, karena kalau close di bawah sini ada potensi lebih dalam lagi, bisa sampai ke 350 atau mungkin bisa sampai ke harga 340. Tapi yang terdekat mungkin ke high ini dulu, kita main aman 9%, dan juga bisa lanjut mungkin bisa sampai ke area sini menutup gap. Tapi jangan sampai menutup gap atas dulu deh, kita ke gap bawah dulu aja biar terkonfirmasi terjual dulu, kita bisa jemur di area sini. Bisa dapat sekitar 9,6 sampai dengan 23% dengan risiko hanya sekitar 6,6%, masih cukup oke, tapi gunakan uang kecil karena saham PNLF sudah terindikasi distribusi masif oleh bandar. Di sini sudah terlihat ya distribusi masif, sangat besar sekali distribusinya. Oke, lanjut ke saham Panin. Sebelumnya saya juga pernah bahas saham Panin, pernah ada di area strong support tapi ternyata dijebol. Jadi saya salah melihat titik entry-nya di sini ya. Saya waktu itu katakan Panin ada di strong support, padahal sudah disentuh berkali-kali tapi tiba-tiba dijebol. Ini bandarnya ternyata menjebak retail yang melihat secara teknikal. Tapi mantulnya ternyata ada di area sini. Ini akan sulit ya terlihat area supportnya, tapi kalau kita gunakan weekly chart coba. Di sini terlihat ya ada support. Ini kan bearish sementara ya. Maksud saya bullish sementara. Bullish sementara, kemudian area upper dari candle pertama bullishnya ini bisa menjadi area support. Ini yang sering saya bahas berkali-kali karena sering menjadi area support yang benar-benar terkonfirmasi oleh bandar. Tapi tidak apa-apa karena kelewat, kita cari titik entry baru kalau mau beli. Tapi sepertinya kalau melihat dari grup Panin yang lain, Panin PNIN maksud saya sepertinya sudah tidak menarik karena sudah distribusi ya. Hari ini aja sudah ada distribusi besar dari BK, AK, RF. Ini broker-broker yang cukup serius kalau misalnya memang akumulasi maupun mendistribusi, jadi harus hati-hati. Di sini Bapak Ibu bisa lihat juga sepertinya retail sudah masuk, bandar-bandar sudah sebentar. Tapi kok di sini bandar-bandar tidak jual nih? Kalau market maker analysis coba kita cek dulu. Kalau ini kan menggunakan sultanmologi ya kalau tidak salah, warna biru.
malah dianggap masuk. Kalau ke sini dengan market analysis malah distribusi ya. Oke. Sepertinya panen paling cocok warna biru ini, sultanologi. Pergerakannya lebih mirip. Oke, kesimpulannya kalau panen ini cukup oke deh kalau secara melihat dari pergerakan ini ya, melihat dari pergerakan algoritma money flow ini cukup oke. Turun-turun malah akumulasi. Saya lebih suka panen daripada PNLF sepertinya. Retail jualan walaupun masuknya dikit-dikit. Oke, menarik. Oke, secara bandarmologi panen lebih menarik. Kalau secara teknikal ini harusnya sudah oke ya. Ini kan sudah berkali-kali disentuh, diserang support, kemudian dijebol, tiba-tiba dijebol, kemudian naik ke atas lagi. Atasnya juga cukup besar, Marubozu sangat tebal, volumenya juga cukup oke, lumayan tidak terlalu kecil, berarti ada akumulasi serius. Walaupun di sini akumulasinya malah bukan oleh bandar-bandar besar ya, malah bandar-bandar kecil sepertinya big player. Kalau misalnya panen masuk lagi ke area atas ini, area atas dari sini ya, dari sini sepertinya menarik, akan lanjut ke high sebelumnya. Mungkin high sebelumnya ada di area sini dulu 1600 atau mungkin bisa sampai ke area 1715. Jadi untuk trading plan-nya mungkin saya akan gunakan trading plan yang seperti ini aja. Kita mau main aman ya. Bisa HK, kemudian cut loss jika close di bawah sini lagi karena ada potensi turun lebih dalam, bisa sampai ke sini 1360. Kemudian TP yang terdekat mungkin bisa sampai sini dulu, dan TP selanjutnya mungkin bisa sampai ke area sini. Kebetulan 50% dari Fibonacci, ini adalah high sebelumnya ya. Oke, seperti ini menarik. Panen lebih menarik daripada PNLF. Jadi kita tunggu pergerakannya yang mana yang terkonfirmasi. Tapi kalau saya sepertinya tidak akan beli panen deh. Soalnya lebih ke arah spekulasi. Saya kurang suka untuk beli saham-saham yang spekulasi. Saya lebih suka beli saham yang ada di support dan juga diakumulasi dengan tinggi. Kalau ini kan ada di support tapi malah distribusi ya, jadi saya kurang suka. Kalau Bapak Ibu tetap mau beli silakan, tapi gunakan trading plan yang tepat, cari titik entry yang tepat, dan juga disiplin dengan trading plan ya. Oke, lanjut ke saham selanjutnya, dan ini sudah dibahas semua ya. PBRX, film, bank, PNLF, dan panen. Oke, itu aja deh. Apa IMJS bahas juga ya? Sebentar. Kalau ternyata menarik, sebenarnya oke kalau dibahas. Oke, menarik. Tiba-tiba ada akumulasi. Ini juga sudah cuan, lumayan. Oke, bahas deh IMJS. Untuk broker summary hari ini cukup oke. Akumulasi besar dari CC, LG kecil-kecil malah. Oke, paling besar oleh CC, menarik sekali. Retail ada jualan, kemudian buyer ada 14, seller 37, akumulasi yang cukup serius oleh bandar. Sangat menarik. Kemudian kalau dilihat dari money flow-nya, ini money flow ini ya sejak berapa hari terakhir nih? Sejak tanggal 10 November. Kalau saya tarik ke 10 November, sepertinya CC yang akumulasi. Oke, CC akumulasi, RF juga akumulasi, LG juga akumulasi. Oke, ini serius sepertinya. Akumulasi ini sangat oke. Kemudian penjualnya ada retail juga, dan juga ada institusi juga jualan. Tapi overall paling banyak oleh bandar diakumulasi. Buyer ada 14, sellernya makin banyak ada 41. Ini ada akumulasi yang sangat serius dari bandar dengan AVG di harga antara 315 sampai dengan harga 290 lah ya. Kita anggap 290. Dan kebetulan harga 290 ini adalah neckline ya, dari pola yang sering saya sebut sebagai handle and cup, karena bentuknya handle dulu baru cupnya dulu. Kemudian break dengan volume sangat tinggi ditambah dengan akumulasi, ada potensi koreksi dulu biar bagus dan lanjut lagi naik ke atas. Jadi menarik untuk IMJS. Kita cari titik entry-nya dulu. Di sini bisa menjadi titik entry tapi cukup jauh ya di area bawah. Harusnya kita bisa beli buy before breakout nih. Kemudian di area sini, kemudian di area sini resistennya, dan sekarang sudah disentuh. Semoga aja besok koreksi dulu ya biar cantik mainnya. Ini hapus dulu deh. Ini bisa menjadi area supportnya juga. Jadi untuk saham IMJS ini saya akan gunakan 3 titik entry atau 2 titik entry aja deh. Entry pertama bisa di sini, entry kedua bisa di sini. Ini hapus dulu deh, mengganggu. Tapi kalau mau HK juga Bapak Ibu silahkan, tapi dengan uang kecil dulu aja, titip sendal. Jangan sampai Bapak Ibu all in di sini. Karena kalau tiba-tiba bandar jualan dan diguyur, Bapak Ibu bisa rugi sekitar 10% lebih. Jadi seperti ini aja.
HK dulu dikit mungkin boleh, kemudian kalau turun ke sini bisa beli lebih banyak, turun ke support kuat ini bisa lebih banyak lagi. Sebentar, titiknya sampai sini ya. Sampai sini aja deh, cukup lebar sampai 290. Cut loss jika close sampai sini ini cukup besar juga cut lossnya. Tapi yang terdekat tentu di sini dulu, tapi karena akumulasi yang sangat banyak mungkin saya bisa memperkirakan sampai ke area high sebelumnya lagi di sini kali ya. Di sini deh kita main aman dulu 370. Kalau main aman di 350, tapi oke kita buat TP3 aja deh. TP3 mungkin bisa sampai ke sini. Sini kemudian ke sini. Bisa dapat antara 8 sampai dengan 24% dengan resiko sekitar 4,68%, sangat menarik ya, tapi ingat harus cicil-cicil kalau turun ke bawah. Kalau lanjut naik ke atas ya udah nggak apa-apa, ketinggalan. Kita tinggal cari saham lain aja yang lebih menarik sama seperti MJS di area support kuatnya. Ini juga sudah break ya dari downtrendnya, jadi sudah saatnya uptrend. Tapi akan lebih bagus kalau koreksi-koreksi dulu, sideways dulu baru lanjut uptrend lagi biar pergerakannya itu enak gitu diikuti oleh para retail. Oke, seperti itu aja, sudah 6 saham saya bahas dan semoga hasil analisa saya dapat membantu Bapak Ibu dalam membuat trading plan dan juga semoga kita bisa cuan bersama di saham-saham seperti ini. Oke, jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.